أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا شريعة بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على نبينا ورسول الله وعبد الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah bifadlillah ya rahmati. Di awal mukaddimah telah kita sanjung Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya pujian atas segala limpahan nikmat yang tercurah kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita pun telah sajikan kepada baginda junjungan alam, habibana wa nabiyana wa rasulillahi wa abdillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentu beserta para keluarganya dan sahabat beliau radhiyallahu anhum yang setia mendampingi perjuangan beliau dalam meninggikan kalimah Allah, dalam menyayangi segenap umatnya, baik yang telah beliau tatap maupun yang belum pernah berjumpa dengannya. Beliau sangat penuh kasih dan sayang kepada kita semua. Beliau berjuang menegakkan Islam demi kebahagiaan kita semua selaku umatnya, yang tunduk setia patuh kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fadilah salawat salam tersebut sampai pula kepada kita semua. Amin. Jemaah sekalian, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulnya kala itu ketika beliau menghadapi Amul Husni, tahun kesedihan, beliau ditinggal oleh istrinya tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Beliau juga ditinggal oleh pamandanya tercinta, walaupun belum muslim, tidak muslim, tapi berjuang mendampingi beliau dalam menegakkan syariat Islam, yaitu Abu Talib. Kala itu beliau betul-betul menghadapi kesedihan yang sangat dalam di kota Makkah Al-Mukarramah. Belum lagi setelah itu intimidasi, kalau zaman sekarang mungkin pembulian, caci maki, cemoohan, bahkan upaya-upaya mencelakai beliau senantiasa bertubi-tubi datang Belanda. Namun ketika itu Allah menghibur beliau dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, sebagaimana ayatnya dalam surah Al-Isra di awal surah Al-Isra, ketika dinyatakan bahwa Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan seorang hambanya. Jadi titel yang paling tinggi pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
selain titel Rasulullah, utusan Allah, titel Nabiullah, Nabi Allah, membawa berita dari Allah. Juga ada titel yang paling afdal, yaitu Abdullah atau Abdihi, kekasih, hamba Allah. Ini adalah titel yang paling afdal. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sendiri masih harus betul-betul mengejar supaya kita mendapatkan titel Abdullah. Kalau nama Abdullah ini banyak, tapi kelakuan belum tentu sebagai hamba-hamba Allah. Padahal gelaran hamba Allah, Ibadur Rahman, Ibadullah, apapun namanya yang kaitannya dengan mengabdikan diri kepada Allah, gelar dari Allah itu, segala gelar datang dari Allah, ini adalah gelar termulia. Berbeda dengan gelaran-gelaran yang hanya diberikan oleh mungkin satu institusi, satu kampus, satu lembaga, yang sifatnya gelaran ini disampaikan oleh sekelompok manusia, walaupun mereka yang menyampaikannya adalah profesor, doktor, guru besar sekalipun. Tapi ternyata gelar hamba Allah ini adalah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala adalah gelar yang termulia. Karena Rasulullah SAW sudah pasti mendapatkannya gelar itu. Hasilnya yang lain adalah ketika Rasulullah SAW mendapatkan gelar Abdullah atau Abdihi, hambanya, hamba Allah, sudah jelas Allah sangat cinta kepadanya. Dia adalah Habibullah, otomatis kekasih Allah. Maka surga sudah jelas menjadi miliknya. Neraka sudah jelas tidak mau menyentuhnya. Bahkan memperlihatkan diri neraka sendiri pun tidak mau. Apalagi menyentuh kulit Rasulullah SAW yang mulia. Maka ini adalah satu hiburan, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau itu sangat berjibaku untuk umat ini. Sangat memikirkan umat ini. Bahkan ketika beliau dalam posisi kelaparan pun, yang beliau pikirkan adalah umatku kalau lapar ini bagaimana keadaannya. Bukan perut beliau, bagaimana caranya supaya beliau kenyang. Mungkin kalau aku kenyang, dakwah aku ini akan berjalan dengan lancar. Mungkin sepintas berpikir seperti itu kalau Rasulnya itu model-model kita. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Aku saat ini merasakan lapar, apatah lagi umatku. Bagaimanalah kalau umatku merasakan apa yang aku rasakan sekarang ini. Apatah lagi dalam keadaan kenyang. Aku sekarang bisa kenyang makan. Bagaimanalah dengan umatku? Ketika lapar saja beliau ingat orang lain, dia ingat umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah yang patut kita junjung tinggi daripada Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah bersalawat kepadanya, supaya muncullah kita ini betul-betul cinta kepada beliau. Bukti bahwa salah satu cinta kepada beliau adalah dengan kita banyak bersalawat kepadanya, sebagai tanda terima kasih bahwa Rasulullah SAW begitu kasih dan sayang kepada umatnya. Bahkan sampai kepada umat yang tadi saya sebut, yaitu umat yang belum pernah ketemu sekalipun beliau sangat rindu. Semoga dengan uraian ini, dengan apa yang saya ingatkan ini, dapat meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW berjibaku dengan sebuah tenaga berikut keluarga besar beliau dan sahabat-sahabatnya, rela diintimidasi segala macam. Itu untuk kepentingan kita, supaya kita punya iman, punya takwa. Kita kenal Islam, kita menjalankan Islam. Mungkin kalau Islam belum kita terima, mungkin kalau Islam belum masuk dalam tatanan kehidupan kita di Indonesia ini, sudah barang tentu kita masih berada dalam kesesatan yang jauh, kesesatan yang nyata. Mungkin yang kita sembah pun tidak jelas, atau juga mungkin sama sekali tidak menyembah apa-apa seperti komunis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW, hikmah yang khatib bawakan pada kesempatan kali ini, digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, gelar tertinggi. Tidakkah kita mengidam-idamkan bahwa kita mendapatkan gelar Abdullah juga, seperti halnya beliau Rasulullah SAW mendapatkannya? Kita lebih bangga barangkali mendapatkan gelar-gelar yang sifatnya duniawi.
Kita lebih bangga mungkin dipanggil Ustaz oleh orang lain ketimbang kita mendapatkan gelar Abdullah, hamba Allah, atau abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Kita belum tahu posisi kita di hadapan Allah bagaimana. Mungkin orang ramai mengeluh-elukan kita, memuliakan kita, tapi boleh jadi di hadapan Allah kita adalah makhluk yang sehina-hinanya makhluk. Na'udzubillah wal a'yadu billah. Oleh karena jemaah sekalian, sekarang sudah masuk tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah. Kurang dari sebulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang sayyidus syuhur, tuannya atau rajanya bulan, yang harus disambut dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Masjid Baitur Rahman ini mempersiapkan segala sesuatu yang bersifat fisik, apakah itu AC, karpet dan sebagainya, demi kenyamanan para jamaah untuk beribadah. Nah sekarang tinggal kita persiapkan mental kita, ruhiyah kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang mulia. Persiapkan dari sekarang. Ketika Allah melalui Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya bahwa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum, ini sesiapapun yang melaksanakan saum, maksud Fatih. Saum, kalau dibilang sauma ini berarti sebelum, ya. Ini adalah fi'il madhi, menyatakan adalah sebelum melaksanakan. Ya. Artinya orang ini maknanya persiapan. Kan ketika Ramadan nanti musim hadits ini dibacakan. Yang sebetulnya adalah hadits ini dibacakan ketika mengingatkan sebelum orang melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, saumnya ini, sebelum saumnya ini, dengan iman yang betul-betul kuat, persiapan iman yang juga betul-betul kuat. Wahtisaban, nah ini, wahtisaban ini maksudnya dengan segala macam hitung-hitungan atau perencanaan atau agenda. Apa yang kita dapat lakukan di bulan Ramadan ini nanti. Ini penting, patut kita planningkan. Jangan sampai kita tidak punya planning sama sekali. Jangan sampai hidup kita mengalir aja bagai air yang mengalir. Tidak demikian orang Islam. Semua hidup harus ada perencanaannya. Sebagaimana dikaitkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika selain Allah menghibur Rasulullah Nabi Muhammad SAW pun, beliau juga menanamkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini bahwa segala sesuatu hal itu mesti dianggap penting. Betapa tidak, sholat saja yang 5 waktu dipanggil ke langit untuk Rasulullah menerima panggilan sholat ini, perintah sholat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulullah SAW untuk menerima perintah sholat. Dan dinyatakan di sana itu di Al-Quran sendiri, asra. Yang pertama asra sudah jelas perjalanan di malam hari. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat yang pertegasnya, yaitu lailan. Bi'abdihi lailan. Bimakna ini perjalanan bukan semalam suntuk, tapi hanya sebagian malam saja. Tapi sudah menyelesaikan segala macam agenda dengan tempo yang singkat-singkatnya pada malam itu. Walaupun bangsa Quraisy, musyrikin Quraisy tak percaya, tapi memang nyatanya itulah yang terjadi. Dan memang dalam meyakini suatu agama, apalagi ajaran Islam yang benar dan paling benar, harus diyakini dengan keimanan. Maka orang pertama yang meyakini dengan keimanan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Digelari As-Siddiq karena beliau orang yang pertama di luar keluarga Nabi Muhammad Rasulullah SAW kala itu yang mengakui kebenarannya, yang mengakui kemurnian, kebenaran, keakuratan peristiwa Isra wal Mi'raj. Oleh karena jamaah sekalian, kalau kita tidak betul-betul menyikapi dengan penuh keimanan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sama saja kita sudah tidak meyakini lagi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita tidak persiapkan segala sesuatu dengan planning yang matang, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita berpacu dengan waktu, ini namanya kita sudah tidak tahu diri.
tidak iman dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan juga tidak iman lagi dengan kehidupan yang senantiasa berjalan, makin hari makin kian dekat pada titik terakhir. Barusan saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak di sini. Perasaan baru tahun lalu ya, tahun ini sudah lama juga tidak ke sini, tapi kok rasanya sebentar. Tahun lalu saya ke sini ketika Ramadan terakhir itu, ketika mau berangkat ke Bandung. Tahu-tahu sekarang sudah alhamdulillah sudah setahunan kurang lebih ke sini lagi di bulan Sya'ban ini. Mau Ramadan pula lagi sekarang. Ini waktu berpacu terus. Untung saja masih ada umur. Maka sudah menjadi kebiasaan ketika masuk bulan Rajab kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kepada bulan suci Ramadan. Sampaikan ke Ramadan. Dari mulai bulan Rajab kita sudah mohon. Berarti kita mohon terus, umur kita ini senantiasa ditambah oleh Allah, ditambah keberkahannya. Bukan panjangnya saja. Percuma juga panjang umur tapi tidak berkah. Percuma juga panjang umur tapi makin tua malah makin jadi. Bukan makin ingat Tuhan, tapi malah makin jauh dari Allah. Ini yang patut jadi keprihatinan. Seringkali saya pernah saya punya seorang sepuh yang pernah ngaji sama saya juga. Ketika beliau umurnya sudah 80 tahun, yang dibicarakannya itu selalu dunia saja. Yang dibicarakannya bagaimana bisnis saya ini, tolong doakanlah supaya begini, supaya begitu. Padahal jangankan usia tua, di usia yang mungkin masih rentan muda, yang namanya ingat kematian ini adalah satu bentuk kecerdasan dan mesti kita lakukan. Kenapa demikian? Karena yang namanya mengingat kematian berarti kita sudah bersiap-siap, tengah bersiap-siap. Hidup ini dalam perjalanan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu balagha alfa sanatin, balagha arba'ina sana, apa? Idza akhad al-asab, ketika Imam Syafi'i ini mulai memegang tongkat itu sejak usia 40 tahun. Kenapa ditanyakan kok? Kenapa sejak usia 40 tahun ya Imam engkau memegang tongkat ini? Bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan khutbah, tapi juga untuk berjalan. Padahal engkau belum tua-tua sekali, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, aku hanya ingin bahwa hidup ini ibaratnya dalam perjalanan, makin dekat ke titik terakhir. Aku ingin fokus pada jalanku. Begitu menurut Imam Syafi'i. Makanya jemaah sekalian, sudah waktunya kita ini berbaliklah pikir kepada yang sifatnya persiapan jelang kematian kita. Apalagi kita ini ketika wafat ibarat orang tidur. Bagaimana caranya kalau kita ini tidur, pingin nikmat, pingin nyaman. Ini yang harus kita persiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ingat kepadanya dan persiapan jelang kita menghadap Allah kelak. Semoga Allah juga membuat kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Pada khutbah kedua ini khatib ingin menyimpulkan para jamaah sekalian, mari sadari wahtisaban dalam hadis man shoma Ramadan tadi. Perencanaan, hitung-hitunglah, banyak hitung-hitung diri kita. Untung di badan diri ini sudah
sudah boleh bagaimana sekarang kita? Apalah yang kita sudah perbuat demi Islam? Apalah yang sudah kita perbuat untuk mengislamikan keluarga kita, diri kita? Jelang kematian ini, hidup tidak lama. Sudahkah kita berusaha meninggalkan sesuatu yang bermanfaat? Sepeninggal kita nanti, orang-orang sudah kita akan dapat menikmati apa yang dari kita ini. Setelah kita mati sekali lagi, orang-orang yang sesudah kita, generasi sesudah kita, anak cucu kita, tetangga kita seluruhnya akan menikmati apa setelah kita mati nanti? Apa kita akan mendapatkan pensiunan pahala dari apa yang mereka nikmati sepeninggal kita? Mari kita persiapkan ini semua. Jadilah orang yang cerdas. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin, semoga ada guna manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal munkar wa zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldan muslimin 'amma. Ya Rabbal Alamin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana, Allahumma arhamna, Allahumma ighfir lana fi syahr Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina